Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada pada kesempatan hari ini, selamat jumpa lagi dengan channel Gerbang 7 Tangsel ini. Dan untuk para subscriber saya yang berada di Malaysia, di Singapura, kemudian di Brunei Darussalam, serta di mana saja Anda berada, saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Oke, baik saudara, saya sempat kaget mendengar satu berita dari channelnya Ika Wulandari ini. Ini adalah wanita asal Indonesia yang berada di Malaysia yang telah memberikan kabar kepada kita bahwa pada tanggal 8 Agustus yang lalu telah terjadi penangkapan besar-besaran di kantor imigrasi Malaysia terhadap para imigran terutama dari Indonesia, Bangladesh, dan negara-negara lain, di mana ada 30 orang warga negara Republik Indonesia yang menurut berita dari Ika Wulandari ini ditangkap oleh kantor imigrasi Malaysia. Baik, untuk lebih jelasnya coba kita dengarkan apa yang dilaporkan oleh Ika Wulandari ini, dan kami persilakan untuk ke channelnya Ika Wulandari, kemudian Anda like dan subscribe channel tersebut. Baik saudara, kita lihat apa yang dilaporkan oleh Ika Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Setelah rasanya lebih dari seminggu ini saya tuh tepar, lemes banget badannya, nggak bisa tiduran, batuk, pilek, ada pokoknya parah deh, demam gitu. Bener-bener gak enak banget dan gak ada mood mau bikin video. Dan tentu saja saya doakan semoga Anda semua yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Karena badan yang sehat inilah yang akan menjadi modal kita merantau di Malaysia ini. Selain sehat, tentu modal selanjutnya adalah kebebasan. Karena kalau kita sudah tertangkap, kita masuk di dalam lokap, jangankan mencari uang, kita pasti udah takut dan panik dengan bagaimana mencari uang. Kita pasti udah takut dan panik dengan bagaimana ya nasib kita selanjutnya. Nah, hal inilah yang baru saja terjadi. Sebuah razia penangkapan besar-besaran yang dilakukan oleh Jabatan Imigresen Malaysia yang telah menangkap sebanyak 425 orang pendatang asing tanpa izin dalam sebuah operasi yang bernama Operasi Sapu yang dijalankan di 3 Pangsapuri yang berlokasi di Taman Konat Ceras pada jam 1 pagi. Yang tertangkap mencapai 400 orang lebih. Kalau kita bayangkan ya, seperti apa malam hari itu, huru-haranya, hebohnya, chaosnya, berisiknya, nangkep ratusan orang dalam satu waktu dan dalam waktu yang sama. Taman Bukit Ceras ini adalah sebuah kawasan yang memang banyak bangunan pangsapurinya. Di sana ada banyak blok pangsapuri, dan hampir di setiap unit pangsapuri ini, di setiap tingkatnya juga itu didiami oleh warga asing. 425 orang yang telah ditahan ini terdiri dari yang paling banyak adalah orang Bangladesh seramai 252 orang, kemudian orang Myanmar seramai 108 orang, orang Indonesia ada 30 orang, Nepal 20 orang, Pakistan 7 orang, Kamboja 6 orang, dan Filipina 2 orang. Sedangkan usianya yang tertangkap mulai dari 8 tahun sampai berusia 54 tahun. Siasatan awal mendapati warga asing yang ditahan ini bekerja dalam berbagai macam sektor. Ada yang bekerja dalam sektor pembinaan, pembersihan, dan juga perniagaan. Mereka ditahan karena melakukan berbagai kesalahan, seperti tidak mempunyai paspor, tidak punya pengenalan diri yang sah, tinggal lebih masa atau tamat tempo pas lawatan kerjanya, atau permitnya sudah mati tapi masih bekerja di Malaysia. Kemudian ada juga yang memiliki kad yang tidak diiktiraf. Namanya tidak diiktiraf ya, kad ini tidak diakui. Mungkin saja kadnya palsu. Ya kalau semua yang tidak diiktiraf, tidak diakui, pasti akan tertangkap juga. Ketika operasi dilakukan malam itu, suasananya nih ya, kalau kita lihat dari berbagai video yang viral di TikTok, itu benar-benar nggak bisa kita bayangkan seperti apa ya hebohnya. Huru-hara banget. Pegawai imigresen mendatangi setiap rumah, menggedor-gedor pintu. Kemudian juga suaranya orang imigresen itu menggelegar. Buka pintu, buka
buka pintu. Duh, kita ngelihatnya aja dari video panik banget dan takut banget ya. Dan yang pasti mencekam lah suasananya. Sampai ada yang bersembunyi di dalam tong sampah. Kemudian ada juga yang sembunyi di dalam lemari baju. Bahkan sampai ada yang ngelawan juga loh. Mereka itu ngelemparin petugas immigration dengan berbagai benda-benda karena ya nggak mau ditangkap. Kasihan juga sih ya ini, tapi mau gimana lagi, yang namanya undang-undang tetaplah undang-undang. Serbuan ini adalah hasil siasatan dan pengintaian selama 2 minggu yang dijalankan oleh immigration karena adanya aduan dari warga sekitar. Dikarenakan jumlah warga asing yang ada di situ itu begitu ramainya sampai dengan ratus-ratus orang seperti ini ya, sehinggalah menimbulkan berbagai macam masalah sosial. Dan masalah-masalah yang timbul ini dikeluhkan oleh warga sekitar. Seorang penduduk sekitar bercerita, mereka mulai menyadari bahwa akhir-akhir ini nih mulai banyak sekali dibanjiri dengan pati yang menyewa itu pangsa purinya. Sejak 10 tahun lalu katanya nggak sebanyak sekarang. Contohnya ketika mereka tuh mau pakai lift, warga tempatan susah mau mengakses lift karena kalau warga asing masuk lift nih ya, contohnya yang Bangladesh itu, sekali masuk lift aja liftnya langsung penuh. Ya warga lokal atau warga tempatan lama-lama jengkel juga ya, kapan nih tiba giliran kita naik lift sedangkan liftnya katanya lama. Kemudian hampir tiap malam orang-orang itu membuat kegaduhan dan kebisingan. Apalagi kalau mereka itu sedang mabok. Mulailah tuh mereka berantem, bergaduh sesama sendiri sambil nendang barang-barang yang ada di sekitarnya, ngelempar-ngelempar barang, yang membuat penghuni lainnya tuh sampai banyak yang nggak bisa tidur, susah istirahat kalau malam. Belum lagi katanya mereka itu suka meludah sirih di sembarangan tempat. Terus anak-anaknya mereka yang warga asing sering membuat calar kereta penduduk tempatan. Dibaret-baret gitu mobilnya. Ya emang ini sih udah keterlaluan ya, kelakuannya kelewatan gitu loh. Bukannya terima kasih dengan menjaga kelakuan kita di Malaysia karena sudah dapat rezeki di sini, ini malah bikin marah. Ya pantas aja dilaporin dan jadi operasi besar-besaran seperti ini kan. Dan beberapa pati yang ditahan mengakui mereka itu menyewa 1 unit pangsapuri dengan 3 kamar dari warga tempatan juga dengan harga sekitar Rp700 hingga Rp900. Immigration pun saat ini akan membuat pemeriksaan dan penyiasatan terhadap pemilik rumah yang menyewakan kediaman mereka kepada golongan pati ini. Ya memang iya ya, nggak mungkin mereka bisa nyewa rumah dari mana kalau nggak orang lokalnya atau orang tempatan sendiri yang memberikan sewa. Tapi sebagai penyewa tentunya kita juga harus tahu diri, nggak bisa sesuka-sukanya memperlakukan negara Malaysia seperti negara bapak kita gitu kan. Oke lah, sekian mengenai hal ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah saudara laporan dari Ika Wulandari, salah seorang warga berkebangsaan Indonesia yang tinggal di Malaysia, di mana baru-baru ini ada 420 orang dari berbagai negara, orang-orang imigran yang masuk ke Malaysia ini ditangkap oleh imigrasi Malaysia karena tidak memiliki pati ya, atau tidak memiliki identitas yang jelas yang sesuai dengan apa yang diundang-undangkan oleh pemerintah Malaysia. Nah, memang baru ini kita pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan hubungan kerjasama dengan Malaysia, yaitu dengan menarik semua tenaga kerja yang ada di Malaysia untuk dipulangkan ke Indonesia sambil menunggu perjanjian atau kesepakatan berikutnya agar kedua belah pihak menyetujuinya. Dan memang masih ada saja kita lihat di sini tenaga kerja Indonesia yang tadi Ibu Wulandari sampaikan di situ adalah 30 orang yang tertangkap oleh imigrasi Malaysia. Nah, ini membuktikan bahwa masih banyak terjadi pekerja-pekerja ilegal yang sengaja datang ke Malaysia tanpa dokumen yang resmi atau tanpa melalui jalur yang disarankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan ini merupakan satu pembelajaran bagi kita semuanya, jangan sampai hal-hal yang sudah diwanti-wanti oleh pemerintah Republik Indonesia ini terulang kembali. Masih banyaknya para tenaga kerja Indonesia yang masuk bumi di Malaysia akibat karena memang tidak memiliki identitas yang resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu maka
tempoh hari pemerintah Republik Indonesia menarik semua tenaga kerja atau TKI yang ada di Malaysia untuk diperbaiki nanti identitas dirinya, kemudian tata caranya bagaimana kita harus mengirim TKI ke Malaysia dengan satu pintu. Jadi ini banyak terjadi pintu-pintu lain yang bisa memasukkan orang-orang dari Republik Indonesia ke Malaysia untuk bekerja secara ilegal. Buktinya ada 30 orang penduduk Indonesia yang kemudian ditangkap oleh imigrasi Malaysia. Oke, saya rasa itu saja tanggapan saya dari video Ika Wulandari ini, dan jangan lupa bila Anda memiliki pengetahuan lebih tentang TKI Indonesia dan masalah penangkapan imigrasi di Malaysia ini, silakan Anda tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 Tangsel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.